Memberi motivasi. Ada begitu banyak kekuatan dalam hidup yang diam-diam bisa merusak peluang kita untuk sukses. Dunia ini penuh tantangan, jebakan, dan bahaya tersembunyi. Dan itulah sebabnya seseorang tidak hanya harus cerdas, tetapi juga waspada. Sikapmu, posisi batinmu terhadap hidup bisa membangun semua yang kamu impikan atau menghancurkannya bahkan sebelum sempat tumbuh. Dan elemen yang paling merusak dari semuanya adalah penyakit sikap. Saya menyebutnya penyakit karena mereka menyebar, menular, dan jika kamu tidak hati-hati, mereka akan menghabisi setiap hal baik yang kamu mulai. Saya bisa berbicara tentang ini dengan yakin karena saya sendiri telah berjuang melawan semuanya, dan saya tahu betul kerusakan yang bisa ditimbulkannya. Salah satu jebakan sikap pertama yang sering menjatuhkan orang adalah pembunuh diam-diam yang bernama ketidakpedulian. Kamu bisa melihatnya dari anggukan bahu, dari nada bicara seseorang yang sebenarnya tidak peduli. Mereka menjalani hidup tanpa tujuan, tapi inilah kenyataannya. Tidak ada seorang pun yang pernah hanyut sampai ke puncak gunung. Prestasi tidak pernah datang secara kebetulan. Namun, orang yang acuh berkata, "Aku tidak melihat alasan kenapa harus terlalu serius." Justru kebenarannya adalah kebalikan. Jika kamu ingin menang dalam hal apapun, kamu harus bersedia menginvestasikan energimu. Rahasia hidup yang bermakna adalah mencurahkan dirimu sepenuhnya ke apapun yang sedang kamu lakukan. Berikan perhatianmu, kekuatanmu, kehadiranmu. Lakukan itu, maka pintu kesempatan akan terbuka lebih lebar, atau hidup akan dengan cepat menunjukkan bahwa kamu memang ditakdirkan mengejar hal lain. Banyak orang terjebak dalam delusi, kalau aku punya pekerjaan yang lebih baik, barulah aku akan memberi segalanya. Tidak, cara kamu memperlakukan apa yang sudah kamu miliki sekarang menentukan apakah kamu layak dipercaya untuk mendapatkan lebih. Keunggulan dimulai dari usaha, bukan dari keadaan. Lalu ada kabut mental bernama kebimbangan, sebuah kelumpuhan yang menghentikan kemajuan. Banyak orang tahu bahwa mereka terjebak di pagar, tapi menolak membuat pilihan karena takut salah langkah. Mereka berkata, bagaimana kalau aku melangkah ke arah yang salah? Namun kenyataannya, diam di tempat seringkali lebih buruk daripada memilih dengan tidak sempurna. Hidup menghargai gerakan, memilih satu arah apapun, dan berkomitmen sepenuhnya akan membawamu lebih jauh dibanding keraguan tanpa akhir. Ya, kamu mungkin akan salah jalan, tidak masalah. Keputusan yang salah seringkali memberi pelajaran terbaik. Itu mempertajam penilaianmu, memperdalam instingmu, dan membantumu membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Hidup menjadi lebih kaya ketika kamu berani melangkah, bukan ketika kamu menghindarinya. Dan ketika kebimbangan mengakar, seringkali ia membuka pintu bagi penyakit yang lebih dalam, keraguan, terutama keraguan pada diri sendiri. Ada banyak jenis keraguan, tetapi keraguan pada diri sendiri adalah salah satu yang paling merusak. Ia membisikkan bahwa kamu tidak cukup mampu, tidak cukup kuat, tidak cukup layak. Ia mengatakan tidak mungkin kamu meraih kesuksesan yang kamu bayangkan. Seseorang yang meragukan diri sendiri akan terus-menerus menyabotase potensinya. Obatnya dimulai dengan membalikan dialog batin, dengan memilih untuk percaya pada diri sendiri. Keyakinan adalah bahan yang sangat kuat. Kamu tidak membutuhkan optimisme buta, kamu hanya perlu mengakui nilai dirimu sendiri. Rasa harga diri yang sehat adalah fondasi kemajuan, percikan pertama pertumbuhan pribadi. Namun, bahkan bagi mereka yang percaya diri, kekhawatiran bisa menyelinap masuk seperti awan gelap yang menutupi segalanya. Kekhawatiran menghancurkan kesehatan, merusak hubungan, dan menggerogoti ketenangan batin. Ia bisa menjatuhkan orang yang paling kuat sekalipun. Saya tahu itu, karena saya pernah hidup sebagai seorang profesional warrior, bukan hanya khawatir, tetapi hidup dalam kekhawatiran. Butuh hampir 1 tahun usaha keras untuk melepaskannya, tapi hasilnya luar biasa. Saya menemukan bahwa hidup bisa sangat indah ketika kita belajar hidup tanpa kekhawatiran terus-menerus. Masalah tidak hilang, tetapi kekhawatiran tidak pernah menyelesaikannya. Melepaskan kekhawatiran tidak membuat hidup mudah, itu membuatmu kuat. Perangkap lain adalah kehati-hatian yang berlebihan. Ya, kecerobohan itu berbahaya, tetapi terlalu berhati-hati bisa sama membatasinya. Beberapa orang begitu takut mengambil resiko hingga mereka tidak pernah mencoba sesuatu yang berarti. Saya dulu seperti itu, terus bertanya bagaimana kalau ini gagal, dan jika pikiran itu dibiarkan tumbuh, ia akan berkembang menjadi selusin bencana imajiner, hingga akhirnya saya tidak berani mencoba apapun. Lalu saya menyadari satu kebenaran yang mengubah segalanya. Hidup itu beresiko.
Hidup sudah beresiko sejak kamu dilahirkan. Jika kamu pikir mencoba beresiko, tunggulah kalau kamu menerima tagihan karena tidak mencoba. Jika kamu pikir berinvestasi mahal, lihatlah harga dari menolak berinvestasi. Menikah beresiko, membangun keluarga beresiko, membangun bisnis juga beresiko. Semua hal yang berarti beresiko. Dan fakta beresiko terbesar dari semuanya, tidak satupun dari kita akan keluar dari hidup ini dengan selamat. Jadi lebih baik kamu condong ke petualangan. Mencari keamanan dengan bersembunyi tidak akan melindungimu, itu akan menjebakmu. Kamu bisa duduk di sudut selama 70 tahun dan bertahan hidup, tetapi kamu tidak benar-benar hidup. Hidup yang lebih pendek namun penuh tujuan, jauh lebih berharga daripada hidup panjang yang dihabiskan untuk menghindari pengalaman. Namun masih ada bahaya lain, pola pikir pesimis. Ini adalah kebiasaan mencari kesalahan terlebih dahulu daripada keindahan, kesulitan daripada kemungkinan. Si pesimis mencari apa yang salah, bukan apa yang benar. Bahkan ketika ia menemukan satu alasan kenapa sesuatu bisa gagal, ia merasa menang. Ia melihat noda di kaca, bukan matahari terbenam di baliknya. Dua orang bisa melihat gelas air yang sama, yang satu menyebutnya setengah kosong, yang lain melihatnya setengah penuh. Gelasnya sama, yang berbeda hanyalah perspektif. Hidup kita lebih dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan sesuatu daripada oleh kejadian itu sendiri. Kebiasaan pikiran buruk menahan lebih banyak orang daripada kebiasaan kerja buruk. Banyak orang bekerja keras, sangat sedikit yang berpikir keras. Pikiran adalah seperti pabrik, terus-menerus memproduksi bahan pembentuk hidupmu. Apapun yang terus kamu masukkan ke dalamnya akan menjadi bahan bangunan hidupmu. Jika kamu mengisi pikiran dengan negatif, kamu membangun hidup yang negatif. Jika kamu mengisi dengan kemungkinan, kamu membangun kemungkinan. Dulu saya membuat kesalahan dengan memulai pagi dengan berita buruk, krimin, tragedi, bencana, lalu bertanya-tanya mengapa hari saya selalu berantakan. Saya memberi pabrik pikiran racun dan berharap ia menghasilkan kekayaan, kebahagiaan, dan kekuatan. Itu mustahil. Jika seseorang ingin memimpin, tempat pertama yang harus dilihat adalah perpustakaan pribadinya. Apa yang dia baca, pelajari, dan serap. Itulah bahan yang membentuk takdirnya. Kamu tidak bisa mengisi pikiran dengan sampah dan mengharapkan keunggulan. Kamu tidak bisa membuat kue dari semen. Hidup yang bermakna dimulai dengan memilih pikiran yang benar dan menutup pintu bagi yang salah. Hidup mengandung gula dan racun. Perbedaan antara pertumbuhan dan kehancuran terletak dalam apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Tidak peduli siapa yang memberimu racun, kamu tetap akan membayar harganya. Maka jagalah pikiranmu, berdirilah sebagai penjaga gerbang yang waspada. Dan akhirnya salah satu kebiasaan yang paling merusak adalah mengeluh. Bahkan mengeluh sebentar saja sudah mulai menguras energimu dan menyabotase masa depanmu. Mengeluh tidak memberi apapun, ia mencuri waktu, membunuh antusiasme dan memicu pembusukan dalam perlahan. Mengeluh beberapa menit berarti menyia-nyiakan beberapa menit hidupmu. Teruskan, dan itu akan menjadi kanker emosional dan ekonomi yang memakan potensimu. Pada akhirnya kamu akan terdampar di tempat gersang, dikelilingi debu penyesalan yang kamu ciptakan sendiri. Hidup adalah pertempuran terus-menerus, secara mental, emosional, sosial, finansial, setiap hari. Kamu sedang menang atau kalah, dan kunci kemenangan adalah mengenali penyakit sikap sejak dini, memotongnya dan menggantikannya dengan kekuatan, keberanian, disiplin, dan kejelasan. Lindungi pikiranmu, tegaskan keputusanmu, percaya pada nilai dirimu, lepaskan kekhawatiran, ambil resiko dengan berani, berpikir dengan bijak, tetap optimis dan tolak untuk mengeluh. Lakukan itu, maka masa depan akan terbuka untukmu.